Oke, kita lanjutkan ke halaman 26. Masuk dengan suara tak dengung karena ini idgham bila gunnah. Ya, di halaman 26 ini idgham bila gunnah. Sama juga di halaman 27 juga idgham bila gunnah juga. Ya, yang pertama nun mati ketemu ro, yang kedua nun mati ketemu lam. Ya, itu sama-sama tidak boleh dengung. Marro'a mirrizq. Sama juga di halaman 27 wa mallam khairul lakum, dan tidak boleh ditahan. Banyak mar tidak boleh. Mir atau yang biasa nahan tuh kalau dengan lam. Wa mallam tidak boleh. Wa mallam langsung ya. Wa mallam khairul lakum tidak boleh. Khairul lakum enggak boleh. Karena dia bukan idgham bi gunnah. Jadi khairul lakum ya. Masih sering kalau ketemu huruf ro mungkin agak susah gunnahnya. Tapi begitu ketemu lam ada kecenderungan untuk gunnah. Wa malam tidak boleh. Wa malam langsung khairul lakum. Seperti ketika membaca alam taro, ada yang baca alam taro, jelas itu jauh sekali salah banget. Alam taro, langsung. Oke, itu ya. Kalau kurang catatan kalau kurang rambu-rambu di sini, boleh kita kasih catatan menurut kita enaknya untuk mengingat rambu-rambu ini, silakan aja pakai tulisan sendiri, boleh aja. Ya. Banyak ini idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah boleh aja. Silakan ya. Kemudian halaman berikutnya halaman 29 ini yang disebut mad lazim. Ya, halaman 29 itu mad lazim. Karena contoh di tajwid itu kurang banyak. Jadi mungkin satu saat Iqra ini ada rambu-rambu yang saya akan kasih tambahan supaya lebih maksimal. Dan supaya Budia mengadakan lagi, gitu aja. Jadi ini saya kasih tahu sama Budia Iqra Iqra dengan hasil revisi baru gitu ya, lebih mudah nanti sama tajwid. Bahkan nanti ada tepuk tajwid. Ada tepuk tajwid. Tepuk tajwid pro. Nah, tepuk tajwid. Tajwid artinya membaguskan bacaan. Tajwid artinya membaguskan bacaan. Tajwid asalnya jawada yujawidu tajwidan. Itu. Jawada yujawidu tajwidan. Jawada yujawidu tajwidan. Artinya membaguskan bacaan. Pertama, izhar. Hurufnya alif ha, ain ghain. Terus apa lagi? Alif ha, ain ghain, ha kho. Ha kho. Contohnya, nanti contohnya nanti ada tepuk tajwid supaya ingat semuanya. Dan saya minta nanti sama Bu Nina ada 10 orang mau dilatih tepuk tajwid. Ya, nanti setelah pelatihan ini. Ya. Bulan depan ya. Ada namanya tepuk tajwid, Bu. Saya buatkan konsepnya.
Yang mimpin nanti Ibu Nina. Oke ya. Dan nanti tampil di pengajian-pengajian. Sebelum pengajian mulai ada 10 ibu-ibu tampil ke depan mau tepuk tajwid. Ya, tampil depan cucu dulu biar cucu juga heran. Bisa juga ya nenek saya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Oke. Tadi halaman berapa? Sekarang kita halaman 29. Ya, halaman 29 yaitu mad lazim musaqal kilmi ini ya. Mad lazim musaqal kilmi. Mad artinya panjang, musaqal artinya berat, kilmi diucapkan. Diucapkannya agak berat. Setelah panjang harus nasdid. Ya, di halaman 29 ini namanya mad lazim musaqal kilmi. Setelah panjang harus bertasdid ke huruf berikutnya. Walau bolin harus ada naber di situ. Walau bolin, jangan walau dolin, kurang. Coba 1, 2, 3. Walau ulang lagi. Walau dolin, ulang lagi. Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Ja'atil qammatul kubra. Kalau waladhdallin lam tidak boleh gunnah, tapi begitu thamma itu setelah panjang hak dan tasdid dan gunnah. Bedanya di situ. Kalau di atas waladhdallin cukup. Kalau yang di bawah ja'atil qammatul kubra. Ja'atil qammatul kubra. Jadi setelah panjang lalu nasjid lalu gunnah kalau yang qammatil, karena mimnya mim tasdid bukan mim mati. Inna ma'al usri yusra. Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Wallahu ghaniyyun. Lanjut. Fa idza jaa. Gimana nih yang ini? Fa idza ja'atis sakhah. Ulang lagi coba. Sakhah. Lanjut. Wal amru yauma idzil lil. Lanjut. 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 Lanjut.
Lanjut. Alladzi yad'ul yatim. Lanjut. Bagus, alhamdulillah. Ya. Ya mungkin buku 5 sampai di situ materinya kita sudah selesai, itu sudah cukup ya. Tinggal latihannya, tinggal kita sekarang masuk ke buku 6. Waktu kita masih ada ya Bu Diah ya. Bu Nina masih ada kan Bu Nina? 34 jam lah. Berapa? 34. Oke, masih cukup ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lebih dahulu, silakan sebelum kita lanjut. Boleh kan sedikit Silakan, Pak. pengalaman aja. Kan kalau baca itu biasanya suka ada sesak di tengah-tengah, padahal ini belum waktunya misalnya berhenti, karena kalau berhenti di situ makna akan hilang. Nah ini memotong dan mengulangnya itu saya agak kurang paham gitu. Gimana? Apa nanti ada waktunya untuk belajar itu? Ya, itu Bapak sekarang sudah bisa dibantu dengan Quran Waqaf dan Ibtidah. Ada Qurannya Waqaf dan Ibtidah. Di mana kita Waqaf, di mana kita Ibtidah. Tapi ada wakaf dan ibtidah yang memang tidak boleh kita melakukannya karena artinya rusak. Itu ada beberapa tempat lah, kira-kira 10 lah. Ya 10 tempat. Yang lainnya ya walaupun banyak keselak kita di tengah-tengah begitu, masih dimaafkan lah kira-kira begitu. Tapi kalau bisa seperti di surat berapa itu, surat 9 umpamanya, surat At-Taubah ayat berapa ya, sekitar ayat 30. Surat At-Taubah ayat 30 umpamanya di situ disebutkan bahwa Isa itu anak Maryam umpamanya. Pak Isa itu Tuhan ya. Itu di ayat surat 9 ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Nih ada nun kecil sini. Uzair itu anak Allah. Banyak kita berhenti di situ. Lalu begitu ibtidah, kita tidak memulainya dari al-yahudu, langsung Uzairun ibnullah. Nah, itu terlarang kita. Karena kita mengatakan Uzair itu anak Allah. Tapi kalau al-yahudu Uzairun ibnullah, kita ngomong Yahudi yang ngomong, bukan saya. Tapi kalau kita mulainya dari Uzairun ibnullah, berarti kita yang ngomong. Nah, itu tidak boleh. Kita ibtidah di situ. Karena rusak maknanya. Kita mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Jadi Allah punya anak dong. Lalu berikutnya, wa qalatin nasarul masihub ibnullah. Lalu kita mulainya dari al-masih ibnullah. Isa itu anak Allah. Oh, itu rusak banget. Nah, jadi kita jangan ibtidah di al-masih, tapi mulainya dari paling tidak dari an-nasara. Apalagi kalau mulainya dari waqalatin nasarul masihub ibnullah, itu sempurna. Jadi bukan kita yang ngomong, itu orang Nasrani. Jadi sebelum Nasrani mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, nah di zaman Nabi Musa juga sudah ada, yaitu Uzair dianggap anak Allah. Kenapa? Karena dia orangnya baik, ya, orangnya soleh. Jadi ternyata orang soleh itu ya bahaya juga. Dituhankan itu. Jadi kayak tidak ada kesalahan. Salah satu
Salah satu kenapa Nabi Isa itu dituhankan, karena Nabi Isa itu sangat lembut, sangat santun, dan dia tidak mau kelihatan makan segala macam, itu dia apik banget, itu Nabi Isa. Jadi benar-benar soleh, makan pun tidak ketahuan, itu Nabi Isa itu. Sehingga orang Yahudi orang Nasrani, wah ini si anak Tuhan ini sih, mau baik banget ini, ini anak. Jadi karena saking baiknya itu, makanya Nabi Muhammad itu agak susah untuk dituhankan, karena kadang-kadang dia makan pun dia di depan orang supaya jangan mentuhankan dia. Manusia biasa dia. Itu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu di perang Badar pun giginya tanggal. Nah, kalau Tuhan masa giginya tanggal? Gitu loh. Jadi dia benar-benar manusia. Gitu. Lalu Nabi Muhammad itu juga nikah dengan janda begitu. Jadi dia manusia. Tenang. Lalu Nabi Muhammad juga pernah dimarahin sama istrinya, ditinggal di boikot oleh istrinya itu. Jadi itu benar-benar manusia. Jadi orang susah untuk mentuhankan Nabi Muhammad itu. Dia benar-benar hanya Rasul. Lalu Nabi Muhammad juga selain makan terbuka, dia juga pernah di gua dengan Abu Bakar, jadi dia manusia. Itu Nabi Muhammad. Lebih jauh dari itu, katanya orang susah sekali untuk menjelekkan Nabi Muhammad, sekalipun dijelek-jelekan, namanya itu Muhammad itu loh, terpuji. Mana si terpuji tukang sihir itu selalu menyebutnya si terpuji tukang sihir. Mana masa tukang sihir terpuji? Jadi orang mau menyebutkan Nabi Muhammad itu pasti dalam konotasinya mana orang baik itu, mana orang mulia itu, karena namanya sudah mulia. Kalau kita mungkin tidak terasa, ya namanya Muhammad itu ya Muhammad aja. Kalau orang Arab yang ngomong Muhammad, itu artinya kan yang terpuji. Jadi susah Nabi Muhammad dituhankan. Nah, kalau Nabi Uzair, dia apik, makanya nggak kelihatan begitu kan. Apalagi Nabi Isa tempeleng pipi kanan kasih, pipi kiri begitu. Jadi wah ini setengah malaikat. Kalau Nabi Muhammad enggak, susah untuk mentuhankan Nabi Muhammad ini. Jadi dia manusia biasa. Satu lagi pertanyaan ke tanda baca. Oke. Di Al-Fatihah itu ada tanda-tanda baca, di surat lain juga saya melihat ada tanda bacanya begitu. Tapi dia berhenti di satu ayat berhenti, tapi tandanya ada tanda kecil begini hijau gitu, di mana saya lihat bahwa artinya adalah itu dilanjutkan. Padahal itu ada tanda berhenti. Nah, terus saya perhatikan kalau Jumatan itu Al-Fatihah itu sirotol lazina itu terus itu nyambung. Udah terangah saya. Boleh nggak berhenti di situ pertanyaan saya? Prinsip para pembaca, para ahli tajwid, setiap ayat itu hendaknya berhenti saja walaupun ada lam alif. Ya, itu berhenti saja. Di setiap ayat itu berhenti saja walaupun ada lam alif. Karena maknanya kalau sudah ada tanda berhenti pasti sempurna. Itu pasti sempurna. Lalu ada lagi kalau yang nanti kita mau bicarakan, mudah-mudahan waktunya ada, bacaan yang asing. Bacaan gharib, ya, bacaan gharib seperti ada harus monyong. Nah, walaupun cuma satu, tapi itu mengingatkan kita bahwa ketika ayat itu turun,
yaitu menjelaskan tentang kasusnya anak-anaknya Nabi Yakub pernah protes kepada bapaknya dan mulutnya manyun-manyun. Nah, kita diingatkan itu bahwa pernah terjadi ini dulu. Jadi anaknya protes kepada orang tuanya karena tidak boleh membawa Yusuf bermain, karena mau dijual Yusuf, bahkan mau dibunuh Yusuf, karena kesepakatan mereka tidak jadi. Sudahlah, dibuang saja ke sumur. Tadinya sih mau dibunuh Yusuf itu, rencana awalnya mau dibunuh, tapi kemudian setelah mereka rapatkan, jangan dibunuhlah, masukin adalah ke sumur, siapa tahu ada nanti yang mengambil. Nah, itu kan ada cara membacanya di situ. Ada ismam, harus manyun. Nah, jadi ibu harus manyun di situ. Kalau nggak manyun ya tidak nyunah berarti. Nabi diajarin oleh malaikat Jibril, mad ketika baca. Ya kan temen namanya, kan temen dia. Panggilnya gitu ya, Ustaz? Ya, Nabi Muhammad kepada Jibril juga bril gitu juga. Bril. Itu Nabi Muhammad ketika datang Jibril, setelah lama nggak datang, Bil, kenapa kamu nggak datang? Saya sudah kangen sama lu. Gue juga sama, senang juga sama lu, sama-sama senang. Lalu kenapa? Kan bukan gue yang ngatur. Oh, gue yang ngatur. Ya juga sih katanya gitu. Ya itu bril aja dia. Bril. Bro. Ya kalau sudah dekat itu sudah nggak ada yang namanya yang terhormat, nggak ada lagi. Nah, itu kan masih ada hierarki kali, masih ada jarak. Kalau sudah nggak ada jarak, kan dengan teman aja, lu aja kan, lu, dan gue aja gitu. Sama Jibril dengan Rasulullah itu sama begitu. Ya kalau kita janganlah, wah. Di Quran juga tidak boleh kamu menyamakan kamu dengan Rasulullah. Menyebut nama Nabi Muhammad Madmadu. Ini Jibril. Kalau kita ya Sayyidi, itu kan ada buku berjanji. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah sudah saking dekatnya kepada Allah. Sudah tidak ada jarak lagi, makanya Allah juga menyebutnya kepada Rasul ya Habib, kekasihku, yaitu Habib. Itu Allah menyebut Nabi Muhammad itu ya Habib, kekasih saya. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Khalil, teman. Dan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa kalamullah. Kalau Nabi Isa Ruhullah. Ya, itu punya punya sebutan-sebutannya. Kalau siapa lagi? Ya, yang ada sebutannya itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau yang bukan nabinya seperti Abu Bakar, tambahin Siddiq. Kalau Kalau Ali, Saifullah. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib, karena dia punya pedang yang hebat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau Utsman, Dzun-Nurain, karena dia menikahi dua anak istri Rasulullah, dua cahaya. Itu panggilan kepada Utsman bin Affan. Kalau Umar, kalau Umar itu panggilannya itu Umar bin Khattab, itu ada panggilannya juga dia, karena Umar itu salah satu orang yang disebutkan oleh Nabi setan pun takut. Ibu, setan takut sama Umar. Itu Rasulullah yang menyatakan bahwa setan takut sama Umar. Hebat banget ya.
Jadi Rasulullah sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang sedang bertanya tentang hukum tentang wanita. Datang Umar. Ibu-ibu itu pada minggir, nggak enak ada Umar. Mau terus terang sama Rasulullah nggak enak. Itu minggir ibu-ibu itu. Begitu minggir, karena ada Umar, kata Rasulullah, jangankan ibu-ibu, setan aja takut sama dia. Jadi setan takut sama Umar. Kalau kepada kita, Bu, kitanya yang nemenin dia, bukan setan. Akhirnya temenan dengan setan. Oke ya, alhamdulillah. Oke, jadi kita akan masuk ke buku. Nah, Pak Ustadz Uci, ya. Kita mau break dulu untuk sholat asar atau Oh, iya. Sudah asar ya? ya sudah masuk? Udah masuk ya. Oke. Atau lanjut saja? Lanjut dulu ya. Lanjut aja biar kita sekaligus penutupan ya. Oh, baik. Oke. Silakan Pak Uci. Oke, kita lanjut ke buku 6.